Perilaku menurut psikologi. Orang yang menjauh dari orang lain seiring bertambah usia biasanya miliki 10 perilaku ini menurut psikologi. Oleh Muhammad Maulana Iqbal. Perilaku orang yang menjauh dari orang lain seiring bertambah usia menurut psikologi. Menurut psikologi, seiring bertambahnya usia, beberapa orang cenderung mulai menjauh dari orang lain. Fenomena ini tidak selalu dipicu oleh usia itu sendiri, tetapi lebih pada perilaku tertentu yang muncul dan mengakar seiring waktu. Dalam kehidupan, perubahan perilaku seringkali terjadi seiring bertambahnya usia. Psikologi menyebutkan bahwa beberapa orang cenderung menjauh dari orang lain seiring bertambahnya tahun. Hubungan sosial yang dulunya erat bisa perlahan memudar, digantikan dengan keinginan untuk lebih banyak waktu sendiri. Dikutip dari Hack Spirit dijelaskan bahwa ada 10 perilaku orang yang menjauh dari orang lain seiring bertambah usia menurut psikologi. 1. Menghargai kemandirian di atas koneksi. Seiring bertambahnya usia, banyak orang cenderung mengembangkan kemandirian yang kuat. Namun, terkadang kemandirian ini bisa berubah menjadi isolasi ketika seseorang mulai menganggap diri lebih baik sendirian. Padahal, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kemandirian dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. 2. Menghindari kerentanan. Pengalaman hidup yang beragam seringkali membuat orang enggan untuk membuka diri. Ketakutan akan penolakan dapat menciptakan tembok pembatas antara diri sendiri dengan orang lain. Padahal, keberanian untuk menunjukkan kerentanan justru dapat mempererat hubungan. Seperti yang dikatakan peneliti Brené Brown, kerentanan adalah keberanian untuk tampil apa adanya tanpa bisa mengontrol hasilnya. 3. Terjebak kondisi sosial. Setiap orang tumbuh dengan keyakinan dan ekspektasi tertentu yang ditanamkan oleh masyarakat. Seiring waktu, pola pikir ini dapat mengkristal menjadi perilaku kaku yang menghambat koneksi sejati. Penting untuk mengenali dan melepaskan diri dari kondisi sosial yang membatasi. Dengan membebaskan pikiran dari mitos-mitos sosial, seseorang dapat hidup lebih otentik dan membuka jalan bagi hubungan yang lebih dalam. 4. Berpegang pada penyesalan masa lalu. Penyesalan adalah bagian alami dari kehidupan. Namun terlalu berpegang padanya dapat menjadi penghalang. Ketika seseorang terus-menerus terpaku pada kesalahan masa lalu, ia cenderung enggan membuka diri pada orang lain. Padahal, dengan menerima dan belajar dari masa lalu, seseorang justru bisa tumbuh dan menjalin hubungan yang lebih baik. Penyesalan seharusnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. 5. Mengutamakan kekayaan di atas relasi. Di tengah masyarakat yang sering mengaitkan kesuksesan dengan kekayaan materi, mudah bagi seseorang untuk terjebak dalam pengejaran harta. Namun, ketika kekayaan menjadi prioritas utama, hubungan dengan orang lain bisa terabaikan. Kemakmuran sejati tidak hanya diukur dari materi, tapi juga dari kualitas relasi yang dimiliki. Investasi dalam hubungan seringkali memberikan hasil yang jauh lebih berharga daripada akumulasi kekayaan semata. 6. Mengabaikan pertumbuhan pribadi. Belajar dan berkembang adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, banyak orang terjebak dalam zona nyaman. Ketika seseorang berhenti tumbuh, hubungannya dengan orang lain pun bisa menjadi statis. Padahal, dengan terus mengembangkan diri, seseorang menjadi lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Komitmen pada pertumbuhan pribadi tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memperkaya hubungan dengan orang lain. 7. Takut gagal. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun cara kita meresponnya sangat menentukan. Ketakutan berlebihan terhadap kegagalan dapat membuat seseorang menjadi tertutup dan enggan mengambil risiko. Alih-alih menghindari kegagalan, lebih baik melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan mengubah perspektif tentang kegagalan, seseorang tidak hanya memberdayakan dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang di sekitarnya. 8. Mengabaikan kekuatan komunitas. Terlalu fokus pada pencapaian individu dapat membuat seseorang lupa akan pentingnya komunitas. Padahal, manusia berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Komunitas memberikan dukungan,
inspirasi, dan berbagai perspektif yang memperkaya kehidupan. Keberhasilan sejati seringkali dicapai bersama-sama dengan orang lain. Menghargai dan berpartisipasi aktif dalam komunitas dapat membuka pintu pada pengalaman dan hubungan yang lebih bermakna. 9. Hidup tidak selaras dengan nilai pribadi. Ketika seseorang hidup tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, ia cenderung merasa terasing. Ketidakselarasan ini dapat menciptakan hambatan dalam membangun hubungan yang otentik dengan orang lain. Penting untuk mengenali dan menghidupi nilai-nilai personal, meski terkadang hal ini menantang. Dengan hidup sesuai nilai diri, seseorang tidak hanya merasa lebih autentik, tetapi juga mampu membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. 10. Mengutamakan kompetisi di atas kolaborasi. Masyarakat sering menekankan pentingnya kompetisi, namun pandangan hidup yang terlalu kompetitif dapat mengisolasi seseorang. Alih-alih melihat orang lain sebagai saingan, lebih baik memandang mereka sebagai mitra potensial. Kolaborasi seringkali menghasilkan pencapaian yang lebih besar daripada usaha individu semata. Dengan mengadopsi pola pikir kolaboratif, seseorang dapat membangun jaringan dukungan yang kuat. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati seringkali datang dari mengangkat orang lain, bukan mengalahkan mereka.